Oke, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana melapor SPT tahunan khusus agen asuransi, ya, profesi agen asuransi. Nah, teman-teman masuk pajak.go.id dulu. Oke. Setelah itu teman-teman pilih login di sini. Pilih login. Nah, ini ditutup aja. Setelah itu teman-teman silakan login nomor MPWP dan juga password. Bagi teman-teman yang masih belum punya password, belum sign in ya, ataupun bahasanya belum registrasi, teman-teman registrasi dulu di sini ya. Bagi teman-teman yang masih belum punya MPWP, silakan pilih yang ini ya. Lalu isi datanya di sini. Oke, jadi belum registrasi, teman-teman registrasi dulu. Nomor MPWP-nya sama EVIN ya. EVIN ini teman-teman bisa dapatkan di kantor pajak ya. Nah, di sini ada nomor 2, teman-teman silakan baca. Dapatkan EVIN di kantor pelayanan pajak terdekat bagi wajib pajak orang pribadi ya. Jadi teman-teman silakan minta EVIN di kantor pajak. Setelah itu teman-teman masukkan MPWP, EVIN dan juga kode keamanan. Setelah itu teman-teman submit ya. Maka teman-teman nanti akan dipandu untuk registrasi. Oke, saya anggap teman-teman sudah registrasi ya, sudah dapat PIN login. Teman-teman silakan masukkan MPWP ya, dan juga kata sandi ya. Nah, ini adalah tampilan di mana Anda sudah login ya. Saya contoh pakai nama istri ya, Liza ya. Oke, teman-teman setelah masuk, teman-teman silakan pilih lapor di sini ya. Lapor. Oke, setelah teman-teman pilih lapor, teman-teman silakan pilih mengunduh formulir dulu ya. Mengunduh formulir di sini. Teman-teman klik di sini. Nah, setelah teman-teman klik di sini, teman-teman silahkan pilih buat SPT di sini ya. Buat SPT pilih. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Iya, ya, tenaga pemasar itu pekerjaan yang bebas ya. Oke, setelah itu klik di sini, teman-teman ya. Oke, tahun pajak tahun 2020. Oke, kita lapor tahun 2020. Ingat, pelaporan pajak kalau tidak ada istilahnya aturan yang dirubah, maka maksimal di akhir bulan Maret ini ya. Jadi teman-teman silakan cepat lapor. Lalu pilih normal ya, tahun 2020 pilih normal ya. Token itu kayak sebuah PIN ya, yang nanti akan digunakan pada saat submit ya, submit online. Jadi boleh pakai email atau nomor telepon. Biasanya saya pakai email. Setelah itu teman-teman silakan kirim permintaan ya. Oke, Bapak Ibu, cara kedua itu Bapak Ibu boleh memakai formulir versi lama ya. Dia ada versi baru dan juga versi lama. Versi baru itu baru dikeluarkan tahun ini ya, versi barunya. Kalau versi lama itu sudah sebelum-sebelumnya kita gunakan ya. Jadi Bapak Ibu boleh pilih versi baru atau versi lama. Ya, kita contoh yang gampang ya. Tadi kita lihat yang versi baru, sekarang yang gampang itu contoh versi lama. Kita klik versi lama. Oke, ini adalah contoh hasil yang sudah kita lapor ya. Berikut kita download viewer di sini ya. Download viewer supaya apa? Supaya pada saat teman-teman mau buka file pajak ini itu bisa dibuka. Kalau tidak ada download viewer, tidak akan bisa buka ya. Setelah itu teman-teman pilih buat SPT sama ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya, agen asuransi, pilihannya adalah iya. Setelah itu menggunakan fasilitas e-form ya, diklik aja. Oke, setelah itu sama pajak tahun 2020. Oke, nah kirim permintaan ya. Oke, karena saya dan istri sudah lapor, maka di sini sudah terlapor ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih belum lapor, teman-teman klik kirim permintaan, maka dia akan download filenya. Setelah teman-teman download filenya, teman-teman silakan buka.
Ingat harus ada download viewer baru bisa buka. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan file yang kita download tadi dan sudah kita buka ya. Ini adalah versi lama ya, ada versi baru, ada versi lama. Ini versi lama tapi masih bisa kita gunakan ya. Teman-teman silakan pilih pencatatan bagi teman-teman yang tidak ada pembukuan ya. Pembukuan itu maksudnya segala pengeluaran pemasukan itu dibikin ya, dan juga ada konsultan yang membantu ya, lebih gampang ya. Kalau tidak ada, kita biasanya hanya pilih pencatatan ya. Ini 01 itu maksudnya dari sejak Januari 2020 sampai Desember 2020. Oke, ini adalah nomor NPWP kita ya, lalu nama kita. Nah, bagian A, harta pada akhir tahun 2020 ya. Per 31 Desember 2020 Bapak Ibu punya harta apa saja ya, itu wajib dilapor. Kalau tidak lapor, nanti suatu saat tiba-tiba Bapak Ibu jadi kaya raya, asetnya contoh 10 miliar, 20 miliar ya, itu akan dipertanyakan ya, kenapa tiba-tiba ada ya. Mending dilapor saat Bapak Ibu dalam tahap pertumbuhan, contoh asetnya, contoh awal-awal jadi agen hanya punya motor ataupun masih belum punya motor sama sekali ya. Nah, pelan-pelan setiap tahun lapor, ada tambah motor ya, tahun depan tambah mobil, tahun depan lagi tambah rumah. Nah, itu baru istilahnya ada pertumbuhan. Jangan aset kita itu nol lalu tiba-tiba kita isi semua totalnya 10 miliar. Nah, itu yang akan kacau nanti ya, akan dipertanyakan kok tiba-tiba ada harta begitu banyak dari mana ya. Jadi mending dilapor aset kita setiap akhir tahun ya, apa saja kita lapor ya. Kita kasih contoh tabungan ya, contoh tabungan, nama harta tabungan ya, tabungan Bank BNI contoh ya, tahun perolehan 2020 ya. Contoh ada berapa, contoh 10 juta. Oke, nah keterangannya kita bisa tulis tabungan Bank BNI juga ya. Oke, lalu berikut lagi kita tambah ya, di sini tambah. Kalau mau hapus teman-teman pilih kurang, mau tambah pilih tambah. Setelah itu apalagi ya, teman-teman punya sepeda motor contoh ya, sepeda motor tahun berapa sepeda motor ya, contoh tahun 2017 contoh. Harga perolehan waktu itu contoh beli second contoh 8 juta. Keterangan ya, keterangan boleh teman-teman silakan tulis mereknya ataupun tulis BP ya, BP-nya apa ya, mereknya contoh Honda Fit contoh, Honda Supra Fit ya. Nah, ini contoh ya. Oke, setelah itu tambah lagi asetnya apa lagi ya, contoh mobil ya, nama harta ya, mobil tahun berapa 2000 contoh 15. Harga perolehan contoh 110 juta. Ini contoh aja ya. Keterangan contoh IKEA contoh ya. Oke, setelah itu teman-teman pilih tambah lagi ya, seperti kita punya polis ya, polis asuransi ya, kita boleh pilih investasi lainnya ya, nama harta polis asuransi. Nah, tahun perolehan kapan kita buka polisnya, contoh 2007 ya, contoh. Nah, nilai tunai per 31 Desember ada berapa, contoh 2007 sampai sekarang kan sudah di atas 10 tahun ya, anggaplah dalamnya ada 80 juta ya, contoh. Oke, nah keterangan contoh Prudential. Oke,
Setelah itu tambah lagi apa aset yang kita miliki ya. Di sini teman-teman silakan lihat ya, silakan pilih sesuai yang teman-teman miliki. Uang tunai ya, uang tunai juga perlu kita lapor ya. Uang tunai. Nah, tahun perolehan anggap 2020. Oke. Ada berapa uang tunai di rumah? Contoh anggaplah 4 juta lah. Contoh ya, keterangan uang tunai. Oke, nah ini contoh ya. Jadi silakan isi harta pada akhir tahun 2020. Nah, kita turun ke bawah masih ada ya. Nah, kewajiban atau utang pada akhir tahun ya. Oke, kita kasih contoh. Kita contoh aja mobil tadi Aigia masih kredit nih, contoh ya, kita contoh. Oke, utang kewajiban kita masih kredit Aigia, bukan cash ya. Oke, jadi kita pilih utang bank, contoh ya. Nama pemberi pinjaman kita contoh bank BNI lah, contoh ya. Alamat pemberi pinjaman, nah teman-teman tinggal mana, banknya mana. Nah contoh aja ya, Batam. Tahun peminjaman kapan kita kredit, karena mobil itu tahun perolehan 2015, berarti tahun 2015 ya tahun peminjamannya. Nah sisa utangnya masih berapa, kita perlu isi ya sisa kredit ya. Anggaplah sisa 30 juta ya, ini contoh aja ya. Oke, nah ini adalah utang ya. Jadi aset kita total yang kita isi contoh ada 212 juta ya. Lalu utang kita ada 30 juta ya, ini yang bagian B. Setelah itu teman-teman ke bawah lagi bagian C. Bagian C itu teman-teman silakan isi nama-nama yang ada di kartu keluarga teman-teman ya. Contoh, ini contoh SPT saya, contoh aja ya. Oke, jadi saya perlu tulis nama istri ya, NIK-nya ya. Setelah itu hubungan yaitu istri ya, pekerjaan, contoh pekerjaannya apa? Agen asuransi, contoh. Kalau rumah tangga ya tulis rumah tangga ya. Nah, ini contoh berikutnya lagi, nama di kakak anak pertama ya, silakan ketik NIK-nya. Oke, hubungan anak kandung. Oke, pekerjaan masih balita. Nah, contoh dan sebagainya ya. Silakan diisi ya. Oke, karena anak pertama ya, dia bisa warna merah karena dia tidak istilahnya harus 16 digit ya. Ada kata-kata yang kita isi salah ya. Harus ada 16 digit ya, karena ini saya asal ketik jadi dia kolomnya jadi warna merah. Oke, nah setelah isi semua bagian C, kita klik halaman berikut ya. Oke, nah ini halaman berikutnya teman-teman silahkan diisi juga penghasilan yang dikenakan pajak final ya, ataupun yang bersifat final. Contohnya kalau teman-teman pernah dapat hadiah ya, ataupun dapat bunga deposito ya, semua kita isi di dalam sini ya. Oke, lalu seandainya teman-teman punya rumah sewa ya, lalu dapat pendapatan sewa, itu juga perlu kita isi ya. Contohnya nomor 9 ya, sewa atas tanah. Biasanya dikenakan kalau untuk sewa 10%, namun tergantung peraturan daerah masing-masing juga ya, berapa persen. Oke, diisi ya, yang bagian A diisi ya, teman-teman baca ya. Setelah itu bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, teman-teman bagi yang pernah klaim santunan dari asuransi, baik kesehatan, baik penyakit kritis, ataupun dapat klaim meninggal ya, istilahnya amit-amit keluarga kita, amit-amit ada yang meninggal, kita dapat uang santunan meninggal dari perusahaan asuransi. Itu semua tidak termasuk objek pajak, jadi tidak perlu bayar pajak, namun perlu lapor karena uang gede ya. Jadi asuransi itu masuk ke mana ya?
Kita bisa contoh lihat yang nomor 4. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa. Jiwa itu adalah yang meninggal. Dwiguna itu tradisional sama beasiswa, ya. Silakan diisi. Oke, itu nomor 4 untuk khusus klaim asuransi. Itu tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau dari pihak perusahaan asuransi, contohnya Prudential, dia kirim ke rekening ahli waris 3 miliar, cantum aja bagian B ini 3 miliar di poin nomor 4. Jangan takut teman-teman, kalau nggak lapor itu malah lebih resiko. Kenapa? Karena nanti kedepannya akan ditanya 4 ke depan akan ditanya 4 miliar itu datang dari mana, ya. Jadi mending dapat uang klaim santunan asuransi itu harus kita lapor juga, ya. Dan juga termasuk warisan, bantuan, sumbangan, hibah dan lain-lain, ya. Itu juga perlu kita isi. Kita masuk ke bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, ya. Silakan diisi jika ada. Oke. Bagian A, B, C sudah kita lihat. Sekarang kita ke halaman berikut. Nah, halaman berikut ini adalah daftar pemotongan pajak, ya, oleh pihak lain, ya. PPh yang dibayar dipotong, ya. Ini kita kalau khusus agen asuransi Prudential, biasanya setiap bulan kita kan dapat nih slip pajak yang bisa kita download di aplikasi Profos, ya. Teman-teman silakan download. Oke, kita akan buka satu contoh aplikasi, bukan aplikasi tapi slip pajak, ya. Oke, ini slip pajak bulan Januari, ya. Ini kita kasih contoh. Jadi teman-teman silakan isi daftar yang memotong siapa, ya. Kita tulis PT Prudential Life Assurance. Oke. Setelah itu MPWP, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. MPWP di sini, ya. MPWP silakan ketik 01, ya. Ini MPWP dari pihak perusahaan Prudential, ya. Oke, setelah itu nomor, ya. Oke, nomor. Nah, nomor teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nomor bisa lihat di sini, ya. Oke, nomor kita ketik di sini di atas, ya, nomor. Nah, kita harus ketik sesuai dengan yang di slip pajak, ya. Titik koma semua harus sama. Oke, jadi tanggal pemotongannya kapan? Lihat di bawah. Nah, ini 31 Januari 2020, ya. 31 Januari 2020. 31 Januari 2020. Oke. Jenis pajak pasal 21. Oke. Nah, daftar jumlah yang dipotong berapa? Kita lihat di sini. Nah, jumlah yang dipotong adalah 560.758 rupiah. Nah, ini adalah yang bulan pertama, ya. Nah, ini adalah bulan Januari, ini contoh. Lalu bulan Februari kita tinggal klik tambah. Klik tambah. Oke. Setelah itu tinggal isi sama, ya, PT Prudential, ya. Ini kalau mau cepat boleh copy paste aja, ya. Saran saya supaya cepat Ctrl C, ya. Saya ulangi di keyboard Ctrl C. Di blok Ctrl C. Setelah itu klik di sini Ctrl V. Saya ulangi Ctrl V, ya. Ctrl V. Oke. Nah, biasanya kalau saya itu lebih gampangnya gini, ya. 1 tahun kan 12 bulan, dan setiap bulan kalau kita setiap bulan ada komisi, ya, silakan langsung bikin 12 tabel saja. Ya, ini kan tabel kedua, kita bikin lagi 10 tabel, total 12. 1 2. Oke, sebentar, kecil dulu supaya cepat. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dah total 12 tabel di sini, ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal copy aja di sini, ya, supaya cepat. Jadi nggak ketik terlalu lama. Ya, ini cara shortcut dia. Ya, ini 12 bulan, ya. MPWP Prudential itu sama, ya.
Oke, kita cross check ulang MPWP-nya ya benar ya. Oke, kita tinggal copy, Ctrl C, lalu Ctrl V ya. Oke. Oke, dah. Dua ini yang boleh di copy. Sisanya itu nggak bisa di copy ya. Oke, harus dilihat ya bagian nomor sama jumlah yang dipotong. Nomor ini harus lihat di slip pajak ya, nggak boleh di copy paste karena berbeda. Lalu tanggal ya, tanggalnya ikut yang paling bawah di sini ya. Waktu slip pajak itu yang paling bawah ini 31 Januari 2020, ini yang bulan Januari. Kita contoh lah bulan Februari ya, contoh bulan Februari nomornya ini ya, bulan Februari nomornya ini. Jadi kita tinggal ketik aja 13. Nah, ini yang bulan Februari. Lalu berapa yang dipotong dan tanggal berapa, tinggal lihat di bawah aja. Dipotongnya itu tahun 2020 itu pas ada tanggal 29 ya. Jadi kita tinggal klik tahun di sini, mundur. Setelah itu mundur lagi untuk Februari. Dah tanggal 29 Februari. Sudah. Jumlah yang dipotong berapa bulan Februari pajaknya, tinggal lihat di belakang. Ya, di sini ada, tinggal ketik aja 1228256. Nah, ini pajak yang dipotong ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi silakan diisi semua 1 sampai 12. Oke. Oke, saya anggap kita kerjakan 2 bulan saja dulu ya. Jadi ini saya hapus supaya bisa next ya. Kalau nggak isi dia nggak mau berikut. Programnya memang sudah disetting sedemikian rupa ya, jadi sangat gampang. Kalau ada yang error dia nggak bisa klik selanjutnya. Oke, dah. Berikut kita lihat halaman berikut ya. Nah, halaman berikut itu adalah total income kita ya. Total income kita selama 12 bulan berapa ya, teman-teman silakan lihat di sini contoh ya. Ini contoh. Kalau biasa sih saya bikin di Excel ya. Di Excel caranya contoh ya. Ini kita contoh bikin tabel Excel. Kita bikin Januari contoh aja ya. Februari, Maret, April. Nah, ini contoh ya, sampai Desember saya bikin contoh income bulan pertama berapa, contoh aja. Oke, kita bisa lihat di slip pajak. Anggap di sini contoh, kita lihat di jumlah penghasilan bruto ya. Jumlah penghasilan bruto itu penghasilan kotor. Bulan pertama penghasilannya 31.430.322. Nah, ini yang bulan pertama. Supaya gampang lihat kita boleh kasih koma ya, kasih koma di belakang supaya gampang lihat. Ini ada 31 ya. Ini contoh bulan pertama. Nah, bulan kedua berapa, kita tinggal lihat lagi di slip pajak ya. Nah, bulan kedua kita lihat ada contoh 58, 130, 233. Nah, ini bulan kedua. Bulan ketiga berapa? Nah, contoh 10 juta lah contoh. Ya, bulan keempat berapa? Anggap 10 juta juga contoh ya. Dan seterusnya sampai bulan ke-12 ya. Bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, contoh ya. Kalau nggak mau pakai kata-kata, mau pakai angka pun boleh ya. Nah, ini 12 bulan penghasilan kita ya. Oke, ada 10 juta contoh.
Nah, setelah itu ini penghasilan kotor bruto. Kita totalkan ya, totalkan dari bulan pertama Januari 2020 sampai Desember 2020. Income kita berapa? Nah, contoh ada 189 juta per tahun. Nah, angka inilah kita ketik ke dalam sini pekerjaan bebas. Ya, pekerjaan bebas di sini ya. Oke, pekerjaan bebas nomor bagian B nomor 4 kita ketik 189 560 555 ya, ini. Ya, selama 12 bulan contoh ya. Nah, ini income. Setelah itu kita dikenakan normal 50% ya. Penghasilan agen asuransi itu yang dikenakan pajak hanya separuh dari penghasilan kita. Ya, jadi 50%. 50% dari 189 berapa? Nah, contoh. Kita gampang aja, kita bikin 200 juta lah ya supaya gampang hitung dan cepat. Oke, anggaplah Januari sampai Desember 200 juta. 50% kena pajak berarti anggaplah 100 juta ya, karena separuhnya yang kena pajak. Jadi perhitungan pajak agen asuransi sangat rendah dan sangat bagus ya untuk kita. Nah, jadi yang dikenakan pajak dari penghasilan adalah 100 juta. Oke. Setelah itu kita lihat bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang sampingan ada penghasilan lain ya, juga harus diisi ya, bagian C dan juga bagian D ya. Ada penghasilan lainnya ya, contoh bunga, royalti, sewa dan lain-lain, itu juga harus diisi bagian D. Oke, kalau memang nggak ada hanya khusus asuransi, nggak usah dipusingkan bagian C dan bagian D, cukup bagian B aja diisi. Oke, setelah itu berikut lagi halaman berikut. Nah, halaman berikut ini sudah muncul yang halaman paling awal ya, ini yang sudah halaman istilahnya terakhir ya. Oke. Nah, nomor telepon silakan diubah ya sesuai dengan yang terupdate 0812 1234 5678 contoh. Oke. Setelah itu teman-teman silakan isi NPWP suami atau istri jika ada ya. Oke. Nah, status kewajiban perpajakan ada KK, HB, PH, MT. Apa itu? Ya silakan Google sendiri karena kalau saya jelasin nanti panjang lebar. Bagi yang belum berkeluarga silakan pilih, ataupun yang kakak yang sudah berkeluarga pilih nomor 1 dulu ya. Yang biasa yang wajar itu nomor 1 dulu ya. Teman-teman silakan search Google status kewajiban perpajakan suami istri KK, HB, PH, MT. Itu nanti bisa di sana ya. Oke, setelah itu teman-teman ini adalah otomatis diisi. Bagi teman-teman yang belum menikah, poin nomor 10 itu langsung nomor 1, pilih nomor 1 ya, itu yang belum menikah. Yang sudah menikah berkeluarga pilih nomor 2. Oke, setelah anggap nggak menikah ya, tanggungannya ada nggak tanggungan orang tua? Kalau ada pilih 1, 2 dan atau 3. Kalau tidak ada sendiri saja pilih 0 ya. Akan muncul otomatis 54 juta. Dari mana? Itu adalah aturan undang-undang ya. Jadi yang dikenakan pajak uang kita penghasilan kan 100 juta tadi ya, dikurangkan dispensasi istilahnya penghasilan yang tidak kena pajak 54 juta. Jadi 100 kurang 54 otomatis dapat 46 juta. Dari 46 juta inilah yang dikenakan pajak ya. Secara rumus otomatis langsung muncul 2,3 juta ya. Lalu yang dipotong prudential tadi kita kan hanya tulis 2 bulan saja ya, bulan Januari dan Februari, Maret dan Desember kan belum contoh ya. 2,3 dikurang 1,7 otomatis masih kurang bayar ya, masih kurang bayar 510.000. Itu sudah otomatis. Biasanya itu langsung nihil. Kalau ada yang masih kurang bayar, istilahnya lebih bayar ya, kita contoh bikin lebih bayar ya. Contoh aja ya. Nah, PPH yang lebih dipotong ya, ataupun yang istilahnya lebih bayar, biasanya LB kata orang, lebih bayar ya, 389.000, maka solusinya banyak. Nomor 20 ya, nomor 20 direstitusikan, itu istilahnya disumbangkan atau dikembalikan ya, poin C atau poin D
ya, terserah pilihan kita. Oke. Lalu terakhir di tanggal pembuatan itu kapan? Contoh tanggal hari ini 11 Maret 2021. Oke. Nah, ini adalah yang sudah kita isi. Oke. Nah, silakan cek email Bapak Ibu yang tadi. Silakan cek email Bapak Ibu ya. Yang tadi ada dikirimkan token itu password dari pajak ya. Silakan dikirim ya ke silakan cek tokennya di email. Nanti tokennya itu akan kita istilahnya isi ke dalam akhir ya. Di sini ada submit ya, submit. Oke, submit. Silakan unggah pajak ya, bukti pajak unggah di sini nomor 2 ya. Nomor 1 itu rekapitulasi peredaran bruto ya. Biasanya saya unggah strip pajak Prudential, kita unggah ke nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu silakan masukkan kode verifikasi yang tadi saya bilang. Silakan cek email, kode verifikasinya apa ya, diisi di sini. Setelah itu teman-teman pastikan komputer, laptop ada koneksi internet. Jadi silakan pilih submit. Setelah submit dia akan sinkron ya. Setelah berhasil di submit, kita akan langsung terima bukti lapor ya. Nah, teman-teman bagi yang mau print sebagai arsip, silakan pilih iya ya, lalu pilih cetak di sini ya. Oke, sampai di sini saja teman-teman sekilas ya. Saya nggak bisa menjelasin terlalu detail, mohon maaf karena nanti lebih panjang. Ini hanya sekilas. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan chat komentar di kolom bawah ini ya. Thank you.